Halo semua, perkenalkan nama saya Najwa Putri Khairi dengan NIM 0603523059. Halo semuanya, perkenalkan saya Riza Sevia dengan NIM 0603523072. Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 0603523074. Halo, nama saya Muhammad Faiz Hidayat dengan NIM 0603523051. Saya berasal dari kelas PI 23B. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Zaidan Alfayat dengan nomor induk mahasiswa 0603523089. Pengertian humanistik. Humanistik adalah aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap aliran yang telah ada sebelumnya, yaitu behaviorisme dan psikoanalisis. Aliran ini secara eksplisit memberikan perhatian pada dimensi manusia dari psikologi dan konteks manusia dalam pengembangan teori psikologis. Siapa itu Abraham Maslow? Abraham Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908 dan wafat pada tanggal 8 Juni 1970. Ia adalah teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikolog humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Teori humanistik menurut Abraham Maslow ialah hal terpenting dalam pembelajaran adalah proses untuk mengenal diri sendiri dengan baik. Bagaimana kita menjadi diri sendiri di dalam prosesnya dan menemukan potensi diri yang bisa kita kembangkan. Teori pembelajaran Abraham Maslow. Abraham Maslow mengemukakan pandangannya mengenai teori ini. Menurutnya, setiap individu akan berusaha dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan hierarkis dalam hidupnya. Dorongan untuk menuju ke arah yang lebih baik sangat diperlukan dalam hal ini. Abraham Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi 5 bagian penting, yaitu 1. Physical needs, kebutuhan-kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan tubuh manusia dan rasa nyamannya. 2. Safety needs, kebutuhan-kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan manusia akan perasa nyaman dan aman bagi dirinya sendiri yang diharapkan datang dari lingkungannya. Ketiga, social needs, kebutuhan-kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. 4. Esteem needs, kebutuhan-kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang terkait dengan tuntutan psikis individu yang harus dipenuhi. 5. Self-actualization, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan yang paling tinggi dalam kehidupan individu yang meliputi kemampuan yang utuh dalam mengintegrasikan dan mengimplementasikan potensi diri secara proporsional. Jadi, siapa Carl R. Rogers? Carl R. Rogers, atau yang dikenal dengan Carl Ransom Rogers, adalah seorang psikolog Amerika yang lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Illinois, Amerika. Rogers meninggal pada tanggal 4 Februari 1987 di San Diego, California, saat ia berusia 85 tahun. Carl R. Rogers terkenal dengan pendekatan terapis klinis yang berpusat pada klien. Rogers kemudian menyusun teorinya dengan pengalamannya sebagai terapis selama bertahun-tahun, sehingga teori Rogers mirip dengan pendekatan Freud. Tetapi pada hakikatnya, Rogers berbeda dengan Freud karena Rogers menganggap bahwa manusia pada dasarnya baik atau sehat. Selanjutnya, kepemikiran dari Rogers. Rogers mengungkapkan tentang aktualisasi diri adalah semua orang memiliki kebutuhan yang melekat untuk tumbuh dan mencapai potensi mereka. Kebutuhan untuk mencapai aktualisasi diri ini, menurutnya, adalah salah satu motif utama yang mendorong perilaku, penghargaan positif tanpa syarat agar seorang konselor berhasil. Rogers menyarankan, sangat penting bagi konselor untuk memberikan penghargaan positif tanpa syarat kepada klien. Ini berarti bahwa konselor menerima klien apa adanya dan memungkinkan mereka untuk mengekspresikan perasaan positif dan negatif tanpa penilaian atau celaan. Rogers percaya bahwa pembentukan konsep diri yang sehat adalah proses berkelanjutan yang dibentuk oleh pengalaman hidup seseorang. Orang dengan rasa percaya diri yang stabil cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dan mengatasi tantangan hidup secara lebih efektif.
Rollo May adalah psikolog eksistensial dari Amerika Serikat yang paling terkenal. Ia melakukan penafsiran ulang dan penyebutan istilah-istilah baru terhadap istilah-istilah lama dalam eksistensialisme, seperti takdir yang merupakan padanan dari keterlemparan dan keberanian yang merupakan padanan dari otentisitas. May adalah satu-satunya psikolog eksistensial yang membicarakan tahap-tahap perkembangan, tetapi bukan dalam pengertian Freudian. Pemikiran Rollo May. Rollo May merupakan salah satu tokoh pendukung psikologi humanis. Psikologi humanis ditetapkan sebagai sebuah gerakan sosial dalam psikologi. Penetapannya dilakukan dalam sebuah konferensi di Old Saybrook pada tahun 1964. Dalam gerakan psikologi humanis, May berperan sebagai salah satu pengembang dari segi keilmuan bersama dengan Carl Rogers dan Abraham Maslow. Otto Rank. Otto Rank lahir pada 22 April 1884 dan meninggal pada 31 Oktober 1939. Ia merupakan sosok yang telah meletakkan dasar bagi penemuan teori motivasi, teori reaksi, dan teori ancaman. Otto Rank menjadi salah satu psikolog yang membahas mengenai tema mitologi, sastra, seni, dan agama. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri psikologi transpersonal. Berdasarkan cara bagaimana seseorang berjuang mendapatkan kemerdekaannya, Rank menggambarkan 3 tipe kepribadian. 1. Tipe kepribadian adaptif. Pribadi semacam ini biasanya pasif dan dimiliki kebanyakan orang. 2. Tipe kepribadian neurotik. Orang dengan tipe kepribadian ini memiliki kehendak yang lebih kuat ketimbang kebanyakan orang. 3. Tipe kepribadian produktif. Orang dengan tipe kepribadian ini berusaha menerima dan menyatakan diri mereka sebagaimana adanya untuk berusaha mencapai yang ideal. Pemikiran-pemikiran Otto Rank. 1. Trauma lahir. Otto Rank merupakan tokoh yang memperkenalkan dan mengembangkan istilah trauma lahir. Istilah ini kemudian digunakan oleh Sigmund Freud sebagai dasar dari semua jenis kecemasan. Freud meyakini bahwa trauma lahir merupakan suatu protipe yang secara umum sesuai untuk semua jenis kecemasan. 2. Kemandirian manusia. Otto Rank menganggap semua manusia sebagai makhluk yang kreatif dan produktif. Manusia memiliki kebutuhan untuk mandiri. Karenanya, manusia tidak dapat tertekan dan dikuasai oleh ketidaksadarannya. 3. Psikoterapi. Ia membuat metode psikoterapi yang mengutamakan pengalaman mengenai tempat sekarang dan waktu sekarang. Ketika bekerja di dalam ruangannya, Otto Rank menjadi pasien secara langsung sebagai rekan dalam keterlibatannya pada kesadaran akan energi. Hal ini dilakukannya karena keyakinannya bahwa manusia harus terhubung ke sesuatu yang lebih besar daripada mereka. Gordon Allport lahir 11 November 1897 sampai 9 Oktober 1967, merupakan seorang psikolog. Ia meraih gelar doktor psikolog dari Harvard pada tahun 1922. Ia menghabiskan karirnya untuk mengembangkan teori, mengkaji persoalan-soalan sosial seperti prasangka, kecurigaan, komunal, serta mengembangkan tes kepribadian. Menurut pemikiran Allport, salah satu yang paling memotivasi manusia adalah kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Kecenderungan ini disebut Allport dengan pemfungsian oportunistik. Pemfungsian oportunistik bersifat reaktif, berorientasi masa lalu, dan biologis. Dalam melihat konsep diri tersebut, Allport memakai 2 pendekatan, yakni fenomenologi dan fungsional. Secara fenomenologis, artinya diri sebagaimana yang dia alami sehari-hari, yakni yang terdiri dari berbagai aspek yang esensial atau lawan dari aspek yang insidental dan aksidental. Hangat atau lawan dari diri yang dingin dan kabur, dan sentral atau lawan dari diri sampingan. Sementara itu, definisi fungsional mencakup hal-hal yang muncul dalam perkembangan seseorang dalam usia-usia tertentu, yakni indera jasmani, berkembang di usia 0 sampai 2 tahun. Identitas diri berkembang dari usia 0 sampai 2 tahun.
Harga diri berkembang dari usia 2-4 tahun. Perluasan diri berkembang di usia 4-6 tahun.